Om Swastiastu. Yang terhormat kepada dosen penguji saya pada seminar karya tulis ilmiah kali ini, yaitu yang pertama Ibu Igusti Ayu Stridiana Putri SKM MPH, dan kedua Ibu Luh Putu Rinawati SSI, dan Ibu Cok Dewi Widya Hanasundari SKM MSI. Baiklah, pada kesempatan ini saya Nika Desepta Duyatnyani dengan NIM 071340191123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Perokok Aktif di Banjar Brawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Adapun materi pertama yang akan saya bahas yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Menurut WHO menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak jumlah perokok aktif yang mencapai 140 juta jiwa. Pada umumnya, prevalensi perokok aktif di Provinsi Bali saat ini mencapai sekitar 18,86%. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 di Provinsi Bali mencatat bahwa prevalensi perokok aktif tertinggi ditemukan di Kabupaten Jemberana dengan persentase 22,56%. Dari data Riskesdas tersebut, Kabupaten Jemberana menjadi peringkat utama perokok aktif terbanyak di Provinsi Bali. Berdasarkan data profil kesehatan tentang penyakit tidak menular tahun 2016 menyebutkan bahwa diperkirakan sekitar 42% penduduk Indonesia memiliki kadar kolesterol total tinggi dari batas normal. Jumlah pemeriksaan kolesterol total di puskesmas di Indonesia sekitar 24.562 jiwa. Hal itu artinya sebagian penduduk Indonesia berisiko tinggi terkena penyakit kardiovaskuler. Kebiasaan merokok sangat sulit untuk dihilangkan dikarenakan kandungan nikotin dalam rokok dapat menyebabkan efek ketergantungan secara permanen. Dampak buruk terhadap kesehatan yang diberikan oleh rokok diantaranya itu penyakit jantung koroner, hipertensi, kanker paru-paru, kegagalan kehamilan, dan kenaikan kadar kolesterol. Salah satu dampak yang diberikan oleh rokok yaitu meningkatnya kadar kolesterol total dalam darah. Dari latar belakang yang telah saya bahas, maka didapat rumusan masalah bagaimana gambaran kadar kolesterol total pada perokok aktif yang ada di Banjar Brawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana itu. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, mengetahui gambaran kadar kolesterol total pada perokok aktif yang ada di Banjar Brawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama yaitu mengetahui karakteristik perokok aktif berdasarkan usia, aktivitas fisik, lama merokok, dan jumlah rokok yang dihisap. Kedua, mengukur kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjar Brawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan kadar kolesterol total berdasarkan karakteristik perokok aktif di Banjar Brawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan tentang teori bahaya merokok dan memberi wawasan lebih luas tentang kadar kolesterol total pada perokok aktif hingga bermanfaat bagi para pembaca. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol total dalam darah. Bagi pemerintah, sebagai bahan informasi bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melakukan perilaku hidup sehat. Yang ketiga bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk mahasiswa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi khususnya mengenai gambaran kadar kolesterol total pada perokok aktif. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Materi yang akan saya bahas pertama yaitu rokok. Rokok adalah hasil olahan dari tembakau yang terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Salah satu batang rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh. 400 diantaranya bisa menjadi racun, sedangkan 40 diantaranya dapat berbahaya bagi kesehatan dan bersifat karsinogenik. Beberapa contoh zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok yaitu yang pertama nikotin, karbon monoksida, dan tar. Seseorang dikategorikan sebagai perokok aktif apabila merokok setiap hari dalam jangka waktu minimal 6 bulan selama hidupnya dan masih merokok pada saat dilakukan penelitian. Ada 3 tipe perokok yang dapat diklasifikasikan menurut jumlah rokok yang dihisap. Yang pertama yaitu perokok ringan, menghisap 1-10 batang rokok dalam sehari. Yang kedua, perokok sedang, menghisap 11-20 batang rokok dalam sehari. Yang ketiga, perokok berat yang menghisap lebih dari 20 batang rokok dalam sehari. Dampak yang ditimbulkan dari merokok yang pertama itu dapat menyebabkan hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, dan juga aterosklerosis. Selanjutnya, yang kedua mengenai kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu komponen lemak atau lipid. Seperti kita ketahui, lemak merupakan salah satu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Selain zat gizi,
seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Tubuh menggunakan kolesterol untuk pembentukan hormon dan vitamin yang penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama hormon seks, kedua sebagai hormon korteks adrenal, yang ketiga sebagai penyusun otak, dan yang keempat vitamin D dan juga gerakan empedu. Selain itu, jenis-jenis kolesterol dibagi menjadi 4 diantaranya. Yang pertama LDL atau low density lipoprotein, yaitu jenis kolesterol yang bersifat merugikan. Yang kedua, HDL atau high density lipoprotein adalah jenis kolesterol yang bersifat menguntungkan. Yang ketiga, kolesterol total merupakan gabungan dari jumlah kolesterol baik, kolesterol jahat, dan juga trigliserida dalam setiap desiliter darah. Yang keempat, trigliserida adalah lemak yang terdapat pada daging, produk susu, minyak goreng, dan sebagainya. Materi ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol yaitu faktor genetik, kedua faktor obesitas, usia dan jenis kelamin, merokok, dan aktivitas fisik. Nilai normal kadar kolesterol dibagi menjadi 3 kategori, yaitu normal kurang dari 200 mg per dl, batas tinggi atau borderline dari 200 sampai 239, dan juga tinggi lebih dari 240 mg per dl. Bab 3, kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep, dapat dijelaskan bahwa kandungan kimia dari asap rokok aktif memiliki kandungan seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida atau CO. Kandungan tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh dan dapat meningkatkan kadar kolesterol total dalam darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan kadar kolesterol yaitu faktor usia, lama mengkonsumsi rokok, jumlah rokok yang dikonsumsi, aktivitas fisik, obesitas, genetik, dan juga jenis kelamin. Pada perokok aktif, perlu dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol total dengan menggunakan metode POCT atau Point of Care Test untuk mengetahui kenaikan kadar kolesterol total dalam darah. Nilai normal dari kadar kolesterol total menurut Kemenkes 2019 yaitu normalnya kurang dari 200 mg per dl, borderline atau batas tinggi 200 sampai 239 mg per dl, dan tinggi lebih dari 240 mg per dl. Kemudian adapun variabel penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel yaitu kadar kolesterol total pada perokok aktif. Adapun definisi operasional, variabel penelitian yang saya gunakan yang pertama yaitu perokok aktif. Perokok aktif merupakan orang yang mengonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun meskipun hanya 1 batang dalam sehari. Cara ukur yang saya gunakan yaitu dengan cara wawancara. Skala data menggunakan skala data ordinal. Kemudian yang kedua, kadar kolesterol total. Kolesterol total merupakan gabungan dari jumlah kolesterol baik, kolesterol jahat, dan trigliserida dalam setiap desiliter darah. Cara ukur yang saya gunakan adalah dengan pemeriksaan dengan menggunakan alat POCT. Kategorinya dengan nilai normal kurang dari 200 mg per dl, batas tinggi 200 sampai 239 mg per dl, dan tinggi 240 mg per dl. Skala data yang saya gunakan yaitu menggunakan skala data rasio. Kemudian variabel penelitian yang ketiga yaitu usia. Definisi, lama waktu hidup terhitung sejak lahir sampai dengan penelitian ini dilakukan mulai dari usia 20 sampai 49 tahun. Cara ukur yang digunakan menggunakan kuesioner. Kategori usia dimulai dari remaja akhir usia 17 sampai 25 tahun, dewasa awal 26 sampai 35 tahun, dewasa akhir 36 sampai 45 tahun, dan lansia awal 40 sampai 55 tahun. Skala data yang digunakan yaitu skala data interval. Yang keempat ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik yaitu lama aktivitas yang dilakukan responden. Cara ukur yang digunakan yaitu dengan memberikan kuesioner. Kategori ringan, sedang, dan berat. Skala data yang saya gunakan yaitu selanjutnya bab 4, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah dengan pendekatan cross-seksional, di mana penelitian cross-seksional dapat dilakukan dengan data hanya sekali dikumpulkan selama periode harian, mingguan, bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian berikutnya alur penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, kedua desain penelitian, ketiga penentuan populasi, yang keempat jumlah sampel, yang kelima penyusunan proposal, yang keenam perokok aktif di Banjar Brawantangi Taman, Desa Tukedaya, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrana, yang ketujuh penerapan protokol kesehatan, kedelapan penandatangan inform konsen, kesembilan pengisian kuesioner, kesepuluh pengambilan sampel kapiler, dan ke-11 pemeriksaan kadar kolesterol total pada perokok aktif menggunakan metode POCT. Ke-12 pengolahan dan analisis data. Ke-13 penyajian data, dan ke-14 penyusunan laporan akhir.
Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Banjar Brawantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai Mei 2022. Kemudian ada populasi sampel. Pada penelitian ini populasinya adalah perokok aktif di Banjar Brawantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Sampel penelitian, sampel yang saya ambil sebanyak 30 sampel menggunakan rumus Lovin dengan tingkat keeroran 15%. Kemudian teknik sampling yang saya gunakan menggunakan teknik sampling purpose sampling. Selanjutnya ada jenis, teknik, dan instrumen. Yang pertama, jenis data yang dikumpulkan. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Data primer dikumpulkan dengan metode pengisian kuesioner dan pemeriksaan laboratorium. Pengisian kuesioner dilakukan untuk mengetahui nama atau inisial responden, umur, jumlah rokok yang dikonsumsi, lama menghisap rokok, dan aktivitas fisik, serta memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan peneliti sehingga responden dapat memahami maksud dari penelitian tersebut. Pemeriksaan kadar kolesterol diukur menggunakan alat POCT point of care. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: alat dan bahan, lembar kuesioner, lembar inform consent, dan kamera. Adapun alat bahan yang digunakan dalam penelitian untuk pemeriksaan kadar kolesterol, yang pertama yaitu alat POCT dengan merek Ecytop, yang kedua reagen stick kolesterol, yang ketiga lancet steril, yang keempat autoclick lancet. Kemudian bahan yang digunakan yaitu darah kapiler, kapas alkohol 70%, kapas kering. Kemudian ada pengolahan data dan analisis data. Yang pertama, teknik pengolahan data. Data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner dan pengukuran kadar kolesterol total pada perokok aktif akan dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel serta narasi untuk memperjelas hasil yang didapatkan. Kemudian ada analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berikutnya ada etika penelitian. Kode etik penelitian yang pertama yaitu ethical clearance atau kelayakan etik. Yang kedua ada lembar persetujuan atau informed consent. Yang ketiga ada tanpa nama atau anonymity. Yang keempat ada kerahasiaan atau confidentiality. Dan kelima ada keadilan atau justice. Selanjutnya bab 5, hasil dan pembahasan. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana yang memiliki luas wilayah sekitar 13,67 km. Jumlah penduduk Desa Tukadaya berjumlah 6.409 jiwa dan mempunyai kepala keluarga sebanyak 2.236 jiwa. Desa Tukadaya terdiri dari 8 banjar dinas, salah satunya itu Banjar Brawantangi Taman. Batas untuk wilayah Desa Tukadaya yaitu yang pertama batas utara, hutan, batas timur yaitu Desa Manis Susu, Desa Kaliakah, batas selatan Desa Banyu Biru, dan batas barat yaitu Desa Tuet. Jumlah data warga di wilayah Banjar Brawantangi Taman, Desa Tukadaya sebanyak 748 jiwa yang terdiri dari 371 orang laki-laki dan 377 orang perempuan. Baik, yang kedua yaitu karakteristik perokok aktif di Banjar Brawantangi Taman, Desa Tukadaya. Berdasarkan tabel 1, karakteristik perokok aktif berdasarkan usia dapat dilihat bahwa dari 39 laki-laki responden perokok aktif di Banjar Brawantangi Taman yang diteliti, kelompok usia lansia awal 46 sampai 55 tahun menjadi kelompok usia dengan jumlah responden terbanyak yaitu sebanyak 14 responden dengan persentase 35,9%. Berdasarkan karakteristik lama mengkonsumsi rokok yang ditunjukkan pada tabel 2, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden merokok dengan rentang lamanya merokok sekitar lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 26 responden dengan persentase 66,7%. Berdasarkan karakteristik jumlah rokok yang dihisap yang ditunjukkan pada tabel 3, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden merokok setiap hari dengan kategori sedang yaitu sebanyak 20 responden dengan persentase 51,3%. Berdasarkan karakteristik aktivitas fisik yang ditunjukkan pada tabel 4, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden melakukan aktivitas fisik dengan kategori berat yaitu sebanyak 23 responden dengan persentase 59,0%. Kemudian selanjutnya hasil pengamatan terhadap subjek penelitian berdasarkan variabel penelitian. Tabel 5 didapatkan kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjar Brawantangi Taman lebih banyak memiliki kadar kolesterol total normal yaitu sebanyak 23 responden dengan persentase 59,0%. Berdasarkan tabel 6, kadar kolesterol total tinggi terbanyak pada perokok aktif di Banjar Brawantangi Taman, Desa Tukadaya yaitu kelompok usia lansia awal dengan usia 46 sampai 55 tahun yaitu sebanyak 3 responden dengan persentase 7,7%. Berdasarkan tabel 7, kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjar Brawantangi Taman, Desa Tukadaya menunjukkan bahwa kadar kolesterol tinggi terbanyak pada perokok aktif dengan lama mengkonsumsi rokok lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 5 responden dengan persentase 12,8%. Berdasarkan tabel 8, kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjar Brawantangi Taman, Desa Tukadaya menunjukkan bahwa kadar kolesterol tinggi terbanyak pada perokok aktif dengan jumlah rokok yang dihisap atau intensitas merokok sedang yaitu sebanyak 11 sampai 20 batang per hari yaitu sebanyak 4 responden dengan persentase 10,3%. Berdasarkan tabel 9, kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjar Brawantangi Taman, Desa Tukadaya menunjukkan bahwa kadar kolesterol total tinggi terbanyak pada perokok aktif berdasarkan aktivitas fisik ringan yaitu sebanyak 4 responden dengan persentase 10,3%. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjar Brawantangi Taman, Desa Tukadaya. Kolesterol total merupakan jumlah kolesterol yang dibawa dalam semua partikel pembawa kolesterol dalam darah termasuk HDL, LDL, dan VLDL. Kolesterol merupakan bahan pembangunan esensial bagi tubuh yang digunakan untuk sintesis zat-zat penting di dalam tubuh seperti membran sel dan isolasi serat saraf. Begitu pula dengan hormon kelamin, anak ginjal, vitamin D, serta asam empedu. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil pengukuran kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjar Brawantangi Taman, Desa Tukadaya menunjukkan hasil di mana kadar kolesterol total lebih banyak ditemukan dalam kategori normal yaitu sebanyak 23 responden dengan persentase 59,0%.
Kemudian dilanjutkan dengan kategori ambang batas, yaitu sebanyak 10 responden dengan persentase 25,6%, dan kategori tinggi yaitu sebanyak 6 responden dengan persentase 15,4%. Hal ini selaras dengan hasil penelitian oleh Sari Purnama 2018. Pada penelitiannya juga memiliki hasil yang serupa, di mana dari 27 responden proaktif di Kecamatan Abian Semal, Bandung diperoleh kadar kolester normal yaitu sebanyak 16 responden dengan persentase 58,26%, dan kadar kolester total tinggi sebanyak 11 responden dengan persentase 40,74%. Kedua yaitu kadar kolester total pada proaktif di banyak perawatan taman Desa Tukadaya berdasarkan karakteristik. Yang pertama yaitu berdasarkan karakteristik usia. Usia responden pada penelitian ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok usia remaja akhir 17 sampai 25 tahun, dewasa awal 26 sampai 35 tahun, dewasa akhir 36 sampai 45 tahun, dan lansia awal 46 sampai 55 tahun. Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa kadar kolester total tidak normal pada proaktif di banyak berawang taman lebih banyak diderita pada kelompok usia lansia awal, yaitu 46 sampai 55 tahun, sebanyak 3 responden dengan persentase 7,7%. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan peningkatan kadar kolesterol total pada proaktif yang berusia di atas 45 tahun banyak mengalami peningkatan kadar kolesterol total dalam darah. Kedua, berdasarkan lama mengkonsumsi rokok. Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa kadar kolesterol total tidak normal pada proaktif di banyak berawang taman lebih banyak ditemukan pada proaktif yang lama mengkonsumsi rokok lebih dari 10 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase 12,8%. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama 2018, di mana didapatkan hasil menurut lamanya merokok kadar kolesterol total dalam darah yang banyak didapatkan pada responden yang telah merokok lebih dari 10 tahun dengan persentase 40,74%, dan terkecil pada responden yang merokok selama kurang dari 5 tahun atau dengan persentase 0%. Yang ketiga, berdasarkan jumlah rokok yang dihisap atau intensitas merokok. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa kadar kolesterol total di banyak berawang taman terbanyak meningkat pada kategori perokok aktif sedang, yaitu sebanyak 4 responden dengan persentase 10,3%, memiliki kadar kolesterol total lebih dari 240 mg/dl. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri 2018 menunjukkan bahwa didapatkan hasil menurut derajat rokok terbesar pada perokok aktif, yaitu perokok aktif sedang sebanyak 10 responden dengan persentase 45,45%, dan terkecil pada perokok aktif ringan sebanyak 0. Kemudian yang keempat, berdasarkan aktivitas fisik. Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa kadar kolesterol total terbanyak meningkat pada kategori perokok aktif dengan aktivitas fisik ringan, yaitu sebanyak 4 responden dengan persentase 10,3%. Pada penelitian ini kadar kolesterol total meningkat pada kategori aktivitas fisik ringan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sebagian perokok aktif di banyak berawang taman lebih banyak bekerja di rumah atau work from home, dan aktivitas yang dilakukan sangat jarang. Kemudian bab 6, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik rokok aktif pada penelitian ini yaitu berdasarkan kategori usia, jumlah rokok yang dihisap, lama merokok, dan aktivitas fisik. Kemudian kadar kolesterol total pada perokok aktif di banyak berawang taman Desa Tukadaya lebih banyak memiliki kadar kolesterol total dengan kategori normal sebanyak 23 responden dengan persentase 59,0%. Kemudian berdasarkan kelompok usia, kadar kolesterol total tidak normal lebih banyak diderita pada kelompok lansia awal, yaitu pada usia 46 sampai 55 tahun. Berdasarkan lama merokok, kadar kolesterol total tidak normal lebih banyak ditemukan pada rokok yang mengonsumsi lebih dari 10 tahun dengan persentase 12,8% dengan kategori sedang, yaitu 10,3%. Dan aktivitas fisik yang dilakukan pada perokok aktif adalah aktivitas fisik ringan dengan persentase 10,3%. Adapun saran yang dapat penulis berikan, yang pertama bagi masyarakat khususnya untuk perokok aktif untuk berhenti atau mengurangi mengonsumsi rokok dan menerapkan pola hidup sehat. Kemudian bagi instansi kesehatan agar memberikan penyuluhan dan mengajak perokok aktif melakukan aktivitas fisik rutin, dan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.